Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom, selamat datang di channel Firman Tuhan, sebuah channel yang akan membagikan renungan pasal demi pasal seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian pasal 1 hingga Wahyu pasal 22. Mari kita bersama-sama membangun channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. 40 tahun yang silam, Musa yakin dapat memecahkan masalah-masalah bangsanya. Namun kini ketika Tuhan memanggilnya, ia yakin bahwa ia akan gagal. Ia tidak punya alasan untuk tidak menaati Tuhan, tetapi jelas bahwa ia punya banyak dalih. Dalih adalah alasan yang diisi dengan kebohongan. Meskipun demikian, Tuhan memberi Musa segala sesuatu yang diperlukannya untuk berhasil. Yang perlu Musa lakukan adalah mempercayakan diri kepada Tuhan yang akbar, yang menyebut dirinya sebagai "Aku adalah Aku". Allah tidak dibatasi oleh keterbatasan kita. Tidak ada gunanya untuk membuat alasan-alasan. Allah sanggup dan mau melakukan hal-hal yang luar biasa melalui Anda bila Anda percaya kepadanya. Setelah Musa berhenti membuat alasan-alasan, ia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ia memimpin jutaan manusia keluar dari perbudakan menuju rumah mereka. Alasan apa yang Anda pakai terhadap Allah? Mengapa Anda berpikir bahwa Allah tidak dapat memakai Anda? Ingat, Allah tidak akan meminta Anda melakukan sesuatu tanpa menolong Anda untuk mencapainya. Bukti penugasan: jika kita mempersembahkan kepada Tuhan apa yang kita miliki, Dia dapat memakai hal-hal itu bagi kemuliaannya. Sebuah tongkat, sebuah umban, sebuah jala, atau sebuah makan siang yang sederhana. Dia bahkan dapat menggunakan tangan manusia meskipun tangan itu tak berisi sesuatu pun. Penyertaan: Tuhan telah mempersiapkan Harun dan Harun sedang dalam perjalanan untuk menemui Musa. Ada kalanya harus menimbulkan masalah bagi Musa, tetapi ia masih tetap merupakan seorang rekan yang penting. Ia yang berperan sebagai juru bicara, sementara Musa menjadi orang yang bertindak. Meski begitu, ada juga waktu di mana Musa menjadi seorang pengkhotbah yang hebat. Pengutusan: Tuhan berbicara kepada Musa, memberinya perintah dan semangat yang diperlukannya. Sebelum tiba di Mesir, Musa sudah tahu bahwa pekerjaannya akan sulit dan bahwa Fir'aun akan menentangnya. Pendisiplinan: Musa dihajar oleh Tuhan dan hampir mati karena gagal menjadikan anaknya sebagai putra perjanjian. Bagaimana Musa dapat memimpin Israel jika keluarganya sendiri tidak dipersembahkan kepada Tuhan? Peneguhan: Musa yakin bahwa tak seorang pun akan mempercayainya. Meskipun demikian, ketika para tua-tua melihat tanda-tanda ajaib dan mendengar pesan yang dibawa Musa, mereka percaya dan sujud untuk menyembah Tuhan. Apabila Anda menghadapi pekerjaan berat dan Anda takut gagal, ingatlah Musa. Terlepas dari apapun yang Anda rasakan dan bagaimanapun orang-orang menanggapinya, Tuhan pastilah menepati janjinya. Saat Anda merasa cemas, apakah Anda menantikan pertolongan Tuhan atau Anda segera mengomel? Ketika Allah hendak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan, Ia mengutus Musa dan Harun untuk berbicara kepada orang yang memperbudak bangsa Israel. Fir'aun tidak menyukai gagasan Allah ini dan memaksa bangsa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Reaksi bangsa Israel adalah semakin mengeluh melawan Musa. Mereka tidak sabar. Sementara kita menantikan Allah untuk menjawab doa-doa kita, kita harus bersabar. Allah ingin kita tetap setia. Ketika Musa dan Harun memulai pekerjaan mereka di Mesir, masalah pertama mereka ialah dengan Fir'aun. Fir'aun tidak hanya menolak untuk membiarkan bangsa itu meninggalkan Mesir, tetapi ia membuat pekerjaan mereka bertambah sulit. Hal ini memberi masalah kedua bagi Musa. Bangsanya sendiri yang menyalahkan atas penderitaan mereka. Ia mulai mencicipi kritik dan pemberontakan yang akan dialaminya selama 40 tahun berikutnya. Seringkali orang-orang yang paling banyak Anda tolong justru paling tidak menghargai Anda. Masalah Musa yang ketiga ialah dengan Tuhan sendiri. Tuhan telah menjanjikan keberhasilan, tetapi Musa telah gagal. Bahkan orang-orang Yahudi tidak mempercayainya. Ketika perjalanan kehidupan rohani kita dimulai, hal yang tersulit ialah menghadapi sesama kita. Dalam perkembangannya kita mulai bergumul dengan diri kita sendiri dan pada akhirnya kita bergumul dengan Tuhan.
Namun Tuhan memberi Musa jaminan yang diperlukannya dan mengatakan kepadanya untuk kembali ke pekerjaannya dan tetap melakukannya dengan setia. Tuhan tidak langsung memecahkan setiap masalah dan Dia juga tidak mengikuti jadwal Anda. Apabila Anda berpikir bahwa Anda gagal, bahkan ketika Anda telah menaati kehendak Tuhan, renungkanlah Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 dan Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11.